Apalagi nah kelihatan ya, ini platnya terangkat yang ini. Oke, lepas ya. Halo teman-teman, ini sekarang saya lagi melakukan habis gulung ulang ya, gulung ulang solenoid untuk brake. Jadi ini untuk solenoid untuk brake. Di sini menggunakan tegangan 90 volt DC ya teman-teman. Ini tidak terbaca di sini. Nah ini 90 volt. Jadi ini coil brake tadi sudah saya gulung menggunakan kawat ini. Ini kawatnya ukurannya 0,18 mili. Saya gulung di sini jumlahnya ini dua ya, dua gulungan, masing-masing gulungannya 1500 dan saya seri, jadi totalnya 3000. Jadinya seperti ini teman-teman. Untuk gulungannya arahnya tetap satu arah ya. Ini tadi udah saya ukur nilainya untuk ampernya, karena di sini pembaca skalanya nggak bisa 0,0 sekian ya. Jadi di sini cuma kebaca 0,1 gitu teman-teman. Oke, nanti kita akan langsung tes ya setelah digulung. Kemarin proses penggulungannya saya tidak tutup video, tapi ini jumlahnya saya kasih tahu ya teman-teman. Jumlahnya itu 3000 lilitannya dengan menggunakan kawat 0,18 mili. Nanti ini selanjutnya akan kita cor. Sekarang saya akan menyambung. Nah ini sambungan dari antara dua gulungan. Ini tuh ada dua, ada satu di atas dan satu di bawah. Nah ini untuk sambungannya di seri ya teman-teman. Nanti kita akan solder dulu, selanjutnya kita cor. Ini solder sudah hidup, kita akan solder. Nah ini penampakannya setelah di solder ya. Nanti selanjutnya akan kita isolasi. Ini juga udah sih kita solder. Nanti akan kita isolasi teman-teman. Penampakannya seperti teman-teman. Ini sudah kita solder tadi ya, ini sudah kita rapikan kabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan di sini. Kita melakukan pengetesan. Sebelumnya kita ukur dulu ya temperaturnya. Itu menunjukkan 37,4 ya gulungannya teman-teman. Kita sambung di sini ya teman-teman. Ini kabel powernya, ini diambil salah satunya dari kabel power ini, diambil salah satunya. Dan ini power supply-nya. Ini masuk 220 dan keluar ini yang ke brake. Ini keluarnya 100 volt. Ini brake. Nah ini untuk kontak kontrolnya, nanti kita hubungan ke panel nanti kapan waktunya kita minta dia untuk hidup. Nah dan ini powernya 220, langsung lari ke sini dan kita ukur nanti berapa ya.
masukkan dulu springnya. Spring kita masukin seperti ini. Nah, ini prinsip kerjanya sebenarnya simpel saja teman-teman. Nah, ini untuk platnya ya, ini penekan kampasnya, ini kita taruh aja di sini. Nah, seperti ini teman-teman, baru kita balik ya. Nah, ini ada jarak teman-teman, ini jarak itu karena ada spring di dalamnya. Nah, itu springnya, inilah yang buat menekan kampas. Jadi nanti begitu hidup ini akan tertarik untuk nempel ke sini, ya kan. Nah, prinsip kerjanya hanya seperti itu teman-teman. Begitu ini hidup ini akan langsung tertarik. Nanti langsung kita saja langsung kita tes ya. Nanti dalam aplikasi sebenarnya ini kan sudah kita tekan, sudah kita ditekan sama baut. Kita bisa lihat ampernya ya. Oke, saya hidupkan teman-teman nih, saya hidupkan. Ternyata kurang teman-teman. Tidak apa-apa, untuk simulasi kita kurangin saja ininya ya. Ini untuk mengatur ketinggian dari springnya itu sendiri. Jaraknya semakin kecil ya teman-teman, semakin kita kendaliin. Nah, ini hidup, ampernya 0,1 ya teman-teman. Nanti kita coba lagi selama beberapa detik. Kita sembari pegang ini, apakah dia panas atau tidak. Oke, ampernya 0,1 stabil, kita matikan. Nah, ini mati. Jadi kita perhatikan ya. Oke, sekarang saya hidupkan. Ini teman-teman, ini ampernya. Oke, sudah, ini kurang lebih sudah 3 menit. Kita akan ukur lagi temperaturnya yang tadi. Langsung saja kita angkat. Nah, ini kawatnya. Cukup hangat ya teman-teman. Dan ini naik sekitar 2 derajat. Di sini 45. 46. Oke, rata-rata naik sekitar 10 derajat ya selama 2 menit. Ini masih bisa dibilang aman. Sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengecoran dan kita keringkan. Teman-teman, ini resinnya kita pakai ini. Ya, soalnya akan kita tuang ke sini ya. Pada setelah itu kita campur, baru kita taruh di sini teman-teman.
baiklah kawan-kawan, ini saya akan menjelaskan bagian panelnya untuk Provision kerennya ya. Jadi di sini nih kalau teman-teman perhatikan, ini ada dua power module, ini dikendalikan sama dua kontaktor ini teman-teman. Jadi ini untuk menaikkan wire, ini untuk menurunkan wirenya. Nah, jadi pada saat ini aktif, nanti ini akan memerintahkan kontak ini, kontak yang dua ini nih, kelihatan tidak? Ini ada kontaktor ya. Nah, pada saat ini sudah terkontaknya, ini akan mengeluarkan power DC-nya, power DC ini, sehingga pada saat power DC ini aktif ya, ini akan mensuplai tegangan 100 volt DC ke ini teman-teman, ke terminal J1 sama K1. J1 sama K1 ini larinya ke solenoid brake untuk motor hoisting ya teman-teman. Sedangkan yang ini yang kita pasang kemarin ya, ini power module untuk brake-nya swing. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk pengetesan motor swingnya ya. Ini juga dikendalikan sama dua kontaktor ini nih. Ini untuk swing ke kanan, ini untuk swing ke kiri teman-teman. Jadi pada saat ini atau ini hidup, nanti akan memberikan perintah ke kontak ini. Kontak ini, saat kontak ini aktif ya, terhubung, ini terminal nomor 3 sama nomor 4 ini akan tegangan DC 100 voltnya akan aktif, sehingga dia akan mengirimkan tegangan ke sini, J2 dan K2. J2 K2 ini aktif. Nah, ini kabel yang ini nanti akan mensuplai tegangan 100 volt ke solenoid brake-nya untuk motor swingnya, sehingga solenoidnya aktif dan brake itu akan free atau akan terbebas, sehingga motor itu bisa berputar dengan lebih leluasa. Pada saat power ini tidak aktif, power modul ini tidak aktif karena ini tidak bekerja ya. Jadi ini bekerjanya kalau pada saat remote-nya ditekan teman-teman. Remote untuk bergerak ke kanan ditekan, di ini akan aktif. Remote untuk bergerak ke kiri ditekan, ini akan aktif. Begitu juga dengan ini. Pada saat wire akan dinaikkan, yang ini akan aktif. Sedangkan pada saat wire yang diturunkan atau remote wire yang ditekan, ini akan aktif. Begitu teman-teman. Jadi bekerja berdasarkan perintah dari remote yang ada di perangkat Provision keren ya. Oke, begitulah teman-teman. Nah, ini powernya dapat untuk power modulnya ini dapat inputan terminal nomor 1 dan nomor 2 ini. Powernya masuknya 220 volt ya, dapat dari trafo ini teman-teman. Nah, trafo ini dapat dari power ini. Jadi pada saat power ini dinaikkan, nanti untuk power 220 yang masuk ke sini ini akan langsung standby dan hanya tinggal nunggu perintah dari kontak ini aja. Oke, dan inilah penampakan kerennya teman-teman ya. Seperti ini. Ini untuk loopingnya tidak difungsikan, hanya swing dan hoisting saja. Untuk loopingnya dia tidak bisa bermain. Nah, ini untuk motor swingnya, sedangkan untuk motor hoistingnya ada di sebelah sini teman-teman. Ini motor hoistingnya untuk memutar ini wire, ini untuk menarik wire, sedangkan motor swingnya ditembus ke sini gear. Nah, saat berputar dia gearnya akan berputar juga, sehingga ini akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Dan untuk limit switch-nya, untuk batas limitnya ke kanan atau ke kiri ya teman-teman. Ini kebetulan masih rusak, belum diperbaiki untuk dudukannya. Oke, sekarang kita bagian brake-nya teman-teman. Nanti saya akan naik dan membuka covernya. Nah, ini penampakannya seperti ini teman-teman. Untuk ini kita covernya langsung saja kita buka. Habis hujan ya, ada air. Nah, ini kampasnya nih teman-teman. Ini untuk motornya, jadi dia ikut sama rotor. Nah, ini kampasnya. Nah, kampasnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kabel powernya, ini
kebetulan konslet, nanti kita cari tahu konsletnya di mana. Nah ini kampasnya, ini akan ikut motor sama rotor ya teman-teman. Ini sudah kemakan lumayan banyak ini karena selama ini emang ini nggak hidup teman-teman kampasnya, jadi kita perbaiki ya. Ini platnya yang akan menekan kampas ini, jadi seperti ini. Nah nanti plat ini akan ditekan sama spring, ditekan ke bawah dengan spring. Nah pada saat nanti coil ini aktif, dia akan ke atas. Nah begini akan naik, sehingga dia untuk brake yang di dalam sini, ini brake-nya nanti akan ada free. Nah, ada free begini teman-teman. Nanti pada saat dia motor mati, ini akan menekan, dan saat motor hidup begini dia akan terangkat sehingga brake-nya free ya teman-teman. Ya hanya seperti ini saja teman-teman. Kita kasih dulu stopper menggunakan murnya ini teman-teman, untuk stopper ininya, untuk stopper coilnya ya, untuk batas paling bawah coilnya. Nah nanti ini kita akan putar terus. Selanjutnya kita akan masukkan ini coil brake-nya. Coil brake-nya akan kita masukkan. Bisa langsung spring-nya tekan satu-satu seperti ini teman-teman. Tapi karena saya kerja sama ngerekam sendiri agak susah ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Supaya semuanya masuk ke lubang yang semua ke lubang semuanya. Oke, ini sudah masuk teman-teman. Nah ini fungsi baut ini tadi yang kita pasang, ini buat stopper ke bawahnya ya teman-teman. Nah coba kita ikat di sini untuk mengepres si plat ini teman-teman. Nanti kita akan press melalui yang ini, melalui baut ini, dan juga yang kedua nanti melalui kunci-kunci L ini. Oke, langsung saja kita press. Ini nanti jarak ini teman-teman ya, kelihatan tidak? Nah jarak ini nanti kita kasih kurang lebih 1 mili aja teman-teman, tidak perlu terlalu banyak. Supaya apa? Supaya nanti kampas itu tidak pecah ya, karena kalau jaraknya terlalu jauh nanti saat solenoid mati, kampasnya ini akan masuk ke depan keras kalau jaraknya jauh teman-teman. Makanya kita jaraknya dekat saja. Oke, kita lihat jaraknya masih cukup jauh ya. Kita ikat lagi. Ini saya skip ya teman-teman. Ini kalau misalnya nanti ini sudah mentok dan jaraknya masih kurang, ya kita tinggal turun
mili aja atau paling maksimal 2 mili ya. Tapi ini di sini akan saya kira-kira 1 mili aja teman-teman. Nah ini kurang lebih jaraknya segini teman-teman, kelihatan tidak? Ini jaraknya kurang lebih 1 mili lah teman-teman ya, seperti itu. Ini sudah siap sih sebenarnya teman-teman, tinggal kita tes saja, tapi karena resinnya belum kering ya, mungkin kita akan tes besok. Sekalian nanti saya akan cari kabel yang konslet ini di mana teman-teman. Ini untuk pencarian kabel yang konslet tidak akan saya videokan ya. Ini jangan kita pasang ke sini dan baru setelahnya kita akan tes. Oke, sementara cukup sekian dulu, nanti kabel kita tutup. Oke, baiklah kawan-kawan, ini adalah spring kemarin ya. Ini untuk pengaturan kekencangan dari springnya itu menggunakan kunci L. Oke baik, ini sudah kita kasih kendor ya, dan ini sekarang lebih ringan. Ini bisa kita mainkan dengan tangan ya. Nanti akan kita tes. Dia harus bergerak naik. Nanti ini kita kasih naik sedikit, kayaknya ini terlalu dekat ya jaraknya teman-teman. Kita nanti kasih 2 mili ya, 1,5 atau 2 mili. Ini kayaknya terlalu dekat, tapi tidak apa-apa, kita tes saja dulu ya. Sekarang sambung dulu kabel power ini, sambung kabel power. Nah nanti selanjutnya akan kita tes. Dan inilah penampakan setelah disambung kabelnya ya. Langsung saja kita akan tes dengan menggunakan pergerakan dari motor ini. Iya, kanan. Oke, lepas. Ke kiri. Lepas. Oke, kelihatan nggak pemirsa? Ini perhatikan di sini ya. Pada saat hidup nanti ini akan terangkat untuk free, untuk supaya brake-nya ini bisa free ya, sehingga kampas ini akan main dengan lebih leluasa. Oke, coba Bas. Kanan kiri boleh, kiri. Lepas. Kiri. Lepas. Kanan. Lepas. Kanan. Lepas. Oke, sekarang kita rubah ketinggiannya ya. Ini hanya 1 mili, kita naikkan saja ke 2 mili supaya lebih jauh sedikit. Ini terlalu dekat. Selanjutnya kita naikkan baut yang bawah. Nah ini jaraknya sudah segini ya. Kita akan coba lagi. Oke, coba lagi Bas, ke kanan. Lepas. Coba lagi ke kanan. Lepas. Oke, sepertinya terlalu jauh, kita akan atur lagi. Oke, ini jaraknya kurang lebih segini ya, 1,5 mili. Kita akan tes lagi. Oke, coba ke kiri. Pas. Kiri lagi. Pas.
Oke, ini sudah ya. Untuk pengaturan jaraknya sudah sesuai. Ini pergerakan dari solenoid brake-nya juga sudah lebih ringan ya. Sekarang selanjutnya kita akan mengatur kekencangan dari platnya ini sendiri ya, supaya dia lebih mencekram. Jadi pada saat dia tidak bergerak, dia akan langsung melakukan pengereman, sehingga untuk swingnya nanti pada saat kapal kena ombak dia tidak bergerak. Sekarang kita coba atur. Kita ratakan saja ya dari permukaan bautnya ini. Coba kita tes pakai tangan apakah udah lebih berat, dan ternyata sudah lebih berat ya. Sekarang kita akan menggunakan kita akan tes lagi apakah dia masih bisa ngangkat untuk platnya. Oke Bas, ke kanan, lepas, kanan lagi, lepas. Ternyata terlalu kencang ya teman-teman, kita kurangi kencangannya. Oke, coba lagi. Kanan kiri terserah. Lepas. Kanan lagi. Lepas. Oke. Belum seimbang. Kita coba setting lagi ya. Sepertinya ini terlalu kencang. Hah? Apanya yang ininya masuk? Oke, coba lagi Mas. Kiri, lepas, kiri, lepas. Oke, saya coba setting dulu. Ini sepertinya jaraknya ini tidak sama ya antara kanan kiri, makanya dia susah. Coba lepas. Oke, ini sudah bekerja. Untuk brake-nya jaraknya ternyata tidak sampai 1 mili dia, dan harus seimbang ya jaraknya, karena tadi miring. Dicoba diatur untuk kekencangan springnya ini tidak efektif, jadi harus rata untuk jarak ininya. Nah, ini bisa diperhatikan untuk kampasnya. Ini pada saat ini berputar berarti rotornya berputar. Jadi pada saat kondisi mati ini plat ini harus neken kampas ini supaya untuk slewingnya dia tidak bergerak pada saat mati. Oke, dicoba lagi. Coba Bas. On. Lepas. Nah, ini bisa perhatikan jaraknya ya. Ini nanti akan free pada saat hidup. Oke, coba. Lepas. Belum kelihatan. Coba lagi. Ya. Lepas. Coba lagi. Nah, kelihatan ya. Ini platnya terangkat yang ini. Oke, lepas. Coba lagi kanan. Lepas.
Oke, ini sudah selesai untuk pekerjaan perbaikan untuk brake slewing ya. Kita akan bereskan. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai selesai.